adalah generasi stroberi. Di 2025 ini Gen Z mengambil peran, berada di garis depan, mengobarkan amarahnya, menuntut keadilan, menyala di berbagai penjuru dunia. Di sebuah negeri yang gaduh, negeri yang bernama negeri Poco-Poco, ternyata tak luput dari persoalan tersebut. Tingkat korupsi yang begitu luar biasa di negeri gaduh ini memaksa anak-anak Gen Z berkolaborasi dengan berbagai generasi. Seluruh rakyat Poco-Poco, aliansi mahasiswa Poco-Poco bergerak turun ke jalan untuk menuntut keadilannya. Kawan-kawan, jangan terprovokasi. Iya, jangan terprovokasi. Terus rapatkan barisan. Tetapi ini ada yang jagal. Betul sekali ada yang jagal. Iya, ada yang jagal ini. Betul, tidak ada penjagaan satupun. Biasanya kalau perkemen, nah ini kok sepi-sepi saja. Hati-hati, jangan-jangan ini jebakan. Tapi lucu. Nah ini dulu merayakan apa? Sudah, kita lanjutkan. Kita terus bergerak menuju istana Poco-Poco. Ayo bergerak.
kami mahasiswa Poco-Poco datang ke istana Poco-Poco bersama rakyat Poco-Poco. Kami bersatu untuk menuntut perubahan di negeri Poco-Poco. Iya betul Pak, betul Pak. Betul Pak. Poco-Poco harus berubah Pak. Poco-Poco tidak bisa begini terus. Coba tenang dulu ya, untuk mobil komandonya dihentikan dulu ya. Kawan-kawan, mobil komando untuk dihentikan dulu. Kita mau dialog. Kita mau dialog. Apa yang sebenarnya adik-adik, anak-anakku resahkan? Begini Pak Durjono ya, ini Poco-Poco ya, Poco-Poco ini aduh, tingkat korupsinya sudah luar biasa. Betul sekali Pak. Sudah tingkat korupsinya tidak bisa dihitung lagi. Lah kok pakai joget-joget? Ya, ini terus terang mohon maaf ya, nobody perfect gitu. Kami berusaha ya, selaku pengelola negeri ini, dan saya ini kan sesepuh negeri Poco-Poco, tentunya bertanggung jawab. Buktinya apa Pak? Apa adik-adik ini tidak melihat? Coba apa Pak? Memang apa yang sudah Bapak lakukan? Jarang-jarang demo elit langsung bertemu dengan para demonstran. Iya juga. Ya benar juga. Wah, iya juga. Ya, iya kan? Ini cuma di Poco-Poco. Beda negara-negara lain sampai bakar-bakaran kan? Wah, di Poco-Poco saya dan staf ini jujur sadar ya. Betul Pak, tetapi jujur ini kami sebagai demonstran ya, kami juga agak terganggu Pak. Terganggu dalam hal apa? Utarakan tidak perlu ragu-ragu. Kalian ini kan pendemo, iya kan? Ya betul Pak. Jadi begini Pak. Dari awal kami bergerak, ini jujur Pak. Ini kami kurang demo Pak. Saya kepala belum. Maksudnya kurang demo bagaimana kok saya juga bingung. Kalian kan pendemo. Kami yang di demo. Ya. Kami ini kan yang di demo. Kalian pendemonya. Kok kurang demo maksudnya? Maksudnya begini Pak. Tadi kami berangkat itu banyak sekali Pak. Iya namanya demo ya harus banyak. Kalau 2 orang, 3 orang namanya jalan-jalan, ya kan? Itu kan sudah ketentuan demo, ya kan? Ya. Gimana? Coba. Maka itu Pak,
Jadi kami bergerak ini, bergerak. Ya demo bergerak. Nah, kalau tidak bergerak mematuh namanya. Iya Pak. Jadi kami bergerak para demonstran ini. Demonstran ada. Demonstran yang sebenar-benarnya demonstran. Kami sudah teruji berbagai demo. Luar biasa. Sudah teruji. Kami ini para aktivis yang teruji. Aktivis itu aktivis guys. Itu aktivis apa? Kamu itu tahunya giling aja Pak. Udah lanjut ya lanjut. Jadi jujur Pak ya, kami jujur, kami bangga dan senang Bapak selaku elit Bojo-Bojo langsung sikap menemui kami. Iya Pak, kami bangga ya. Tetapi kami kecewa. Lanjutkan kawan. Iya, kami kecewa. Kok kecewa? Kekecewaannya apa? Kan kami sudah tidak sembunyi-sembunyi. Lain di negeri tetangga itu kan sampai sembunyi-sembunyi. Baru diobrak-obrak baru keluar. Ya toh? Pakai efek bakar-bakaran baru keluar. Ya kami ini kan tidak. Kami tahu tidak perlu sembunyi. Yang punya negara itu kalian. Kami ini tuh bekerja untuk kalian. Kalau mereka yang ada di negeri tetangga itu saya tidak tahu. Kalau bojo-bojo beda atau bojo-bojo ini memiliki asas bebas aktif. Namanya ya? Bebas aktif. Saya bebas dulu. Dari dulu itu kelihatan aktivitasnya, ya kan? Aktif Pak? Iya nih, kelihatannya gitu sih Pak. Saya juga nggak terlalu dong. Pokoknya dengar bebas aktif. Bebas apa ya? Saya nggak tahu aktifnya ngapain juga. Ya pokoknya gini udah bebas aktif lah ya Pak ya. Ya juga. Nah makanya apa yang dikecewakan gitu? Kalian tidak perlu menunggu lama. Justru itu Pak. Ini pendemo agak lain. Maksud gimana toh pas pendemo? Jadi begini Pak, karena kami ini pendemo yang demonstrasinya ya, jadi kami itu pokoknya sudah pendemo profesional ya, jadi sudah apal soal demo-demo itu. Kami sudah kawan apa? Lah iya, ini langsung saja apa persoalanmu? Saya kecewa, kami kecewa. Kami aliansi mahasiswa Bojo-Bojo kecewa. Pertama, coba lihat Pak, lihat saya itu sudah pakai kacamata anti gas air mata. Ini mahal ya Pak. Ya terus ada apa? Ya, saya tidak dok, saya tidak mudah. Ya, pakai kacamata ya bagus-bagus saja. Ya, terus apa ini salah saya? Ya, salah Bapak. Aduh, ini salah kita ya Pak. Kok salah kamu ya? Dapat sih. Ya, sampean mau pakai kacamata, mau pakai apa kan terserah. Tidak bisa begitu Pak. Ini tidak nyambung. Maksudnya tidak nyambung bagaimana deh? Saya selaku profesor negeri Bojo-Bojo mengamati jalan pola pikir intelektualitas sampean ini kok agak buntu
Pak Profesor, ya, ini melanggar hukum sebab akibat. Ini menarik ini. Wah, menarik ya Bu. Menarik. Maksudnya begini, harusnya kami yang sudah pakai kacamata anti gas air mata, harusnya itu ada tembakan gas air mata, Pak. Iya Pak, betul, saya sudah pakai masker loh Pak. Terus maksudnya ya bayangkan Pak, kami bergerak ya, bergerak dari apa namanya pusat komando kami bergerak itu kok anteng-anteng saja, sepi-sepi saja, tidak ada pengamanan loh Pak. Hah? Harusnya itu ada water cannon Pak, itu loh, karena efek dramatik dulu itu di situ, tembak water cannon, kami mundur, ya kan? Betul Pak, betul, kami itu sudah latihan loh Pak. Oh begitu toh, jangan cuma oh Pak. Iya loh Pak, saya sudah pakai helm. Ya betul, saya juga sudah pakai helm. Wah, ini gimana ini? Lah kok malah salah paham loh? Lah ya Bapak kurang peka gitu. Ini kan demo Pak. Ya demo. Nah, maksud saya bojo-bojo ini lain daripada yang lain. Ini saya tidak ingin bojo-bojo ini kemudian seperti negara-negara tetangga ini. Wah, berkobar-kobar api, pembakaran di sana sini, benturan dengan aparat. Makanya ya, aparat pucuk-pucuk itu hari ini memang sengaja saya cutikan. Mereka baru hilang. Ini hanya mereka juga pernah, ya kan? Nah, saya tahu kalau kalian demo, kami juga memantau. Tapi kok tidak ada? Tidak ada, kami itu harus benturan dengan tameng-tameng aparat. Ya Pak, tamengnya baru banyak yang diservis. Itu jadi kan ya, namanya juga bojo-bojo ini kita harus berhemat ya, menurunkan pasukan yang begitu besar itu juga pakai biaya negara loh. Itu uangnya itu ya, uang dari pajak kalian loh. Wah, iya ya. Saya coba, kalau sampai kemudian menembakkan gas air mata itu juga dibeli dari uang pajak kalian. Jujur saya tidak tega melakukan seperti itu. Bojo-bojo meskipun maju mundur ya, untuk menyikapi demo harus maju. Wah, ini agak humanis luar biasa ternyata. Tapi kasus-kasus yang lain bagaimana Pak? Ya, makanya itu ya, untuk mempercepat, ya kan, mempercepat upaya menyelesaikan persoalan-persoalan di bojo-bojo ini ya, saya mengajak staf ahli saya untuk bersama-sama menemui kalian ini.
Ya, bukan begitu Pak Di. Ah, betul sekali. Jadi adik-adik jangan salah paham, ya. Jangan salah paham. Hah? Memang saya mengerti, ya. Adik-adik juga bersemangat dari rumah, bahkan ada yang latihan, ya. Latihan menghindari water cannon, latihan menghindari gas air mata, bahkan peluru karet. Tidak apa-apa, ya. Itu ilmu yang bisa nanti digunakan di lain waktu, ya, gitu kan? Tapi ya, hari ini dulu adik-adik ini kondusif, ya kan? Coba lihat, ya, dulu di negara-negara lain. Saya mengerti, ya, anak-anakku Gen Z, ya, yang hari ini memimpin di garis depan, luar biasa, ya. Tapi tidak perlu kecewa, ya. Ya, makanya nanti kalau kurang puas, ya, ya, pemberitahuan kapan ada demo lagi, ya. Ya, nanti meskipun tidak banyak, ya, Pak Dur, kita keluarkan water cannon satu saja. Ya, paling tidak tadi masukannya untuk efek demo supaya lebih dramatis, ya, ya, bukan begitu? Wah, iya, iya begitu Pak. Nah, jujur, tapi ini tidak bisa kami biarkan. Nah, ini sudah merendahkan martabat para pendemo. Kami ini di garis depan loh Pak. Kami ini membela rakyat Pak. Iya. Kalau sudah di rakyat itu saya itu agak kebel saya. Ya. Terus bagaimana nih? Nah, maka dari itu, ya, ini tetap saya tutup. Sampean ini saya tutup, ya. Memang, nah, tindakan sampean ini luar biasa, tetapi jujur ini merendahkan para demonstran. Memang kami para demonstran dianggap tidak bisa menghindari water cannon. Iya. Dianggap kita tidak bisa mengembalikan gas air mata itu. Kami sudah siap Pak. Buktinya ini teman-teman sudah siap semua. Nah, kok tidak ada? Coba bayangkan kalau Bapak menjadi demonstran. Oh iya. Ya pasti kecewa. Iya. Dramatiknya tidak ada. Ya, saya mengerti ya itu. Ya. Tapi iya saya terima, ya. Tapi selain itu nanti akan menjadi koreksi kami, ya, selaku pengelola negeri Poco-Poco, dan saya sebagai sesepuh negeri Poco-Poco turun sendiri. Harusnya kalian bangga, ya. Harusnya kalian bangga. Kira-kira apa saja tuntutan kalian? Aduh Pak, kalau tuntutan itu diucapkan di sini Pak, jujur, ini sampai maghrib, ya, tidak akan selesai Pak. Banyak ya, banyak sekali. Korupsi. Korupsi itu baru temanya. Ini baru tuntutan temanya korupsi Pak. Ya. Nah, di dalamnya ini Pak, ini banyak sekali Pak. Itu baru yang temanya korupsi. Nah, belum persoalan pendidikan, ekonomi, persoalan buruh. Banyak Pak, ya, sudah Pak, ini Pak, banyak sekali ya. Tapi sudah bukan kami diam saja tidak, ya, tetapi kami sudah tahu kolateral demo ini seperti apa, ya kan? Kami juga tahu, maka demo ini kok coba disiplin rancanganmu untuk solusi
dari begitu banyaknya tuntutan ini kira-kira seperti apa? Tolong di-spill obrolan-obrolan kita kemarin. Jadi begini adik-adik ya, yang mana daripada tuntutan itu sudah terbayangkan begitu banyaknya. Maka saya selaku profesor yang seprofesor-profesornya ya, sudah memikirkan yang luar biasa jelimet ya. Sampai tidak tekan, tidak nyampe ya. Langsung saja Pak, jangan berputar-putar Pak. Ya langsung Pak, ini langsung didengarkan oleh rakyat Pak. Langsung ya Pak. Ya. Saya langsung. Jadi tuntutan itu nantinya akan kami ekstrak ya, dalam bentuk microchip. Dalam bentuk microchip Pak. Wah, kelihatannya ini serius kawan-kawan. Ya, ini serius kelihatan. Terus bagaimana Pak? Karena kan banyak sekali ya, makanya microchip ini nanti yang akan dimasukkan ya ke pikiran, intinya ke otak ya, para elit bojo-bojo ya. Jadi mereka langsung dikendalikan oleh microchip dengan teknologi nano. Kalau ini baru solusi. Jadi dengan microchip itu mereka tidak lagi akan melakukan tindakan-tindakan menyimpang ya Pak. Betul sekali. Jadi kira-kira begitu. Bagaimana? Wah, kalau seperti ini Pak, ini luar biasa Pak. Saya baru pro Pak. Tapi tetap saya akan tutup persoalan demo hari ini Pak ya. Bapak sudah melecehkan semangat kami sebagai para demonstran ya Bapak, itu menjadi catatan kami ya, untuk lain kali ya, demo-demo kalian akan kami respon sesemangat mungkin. Karena sudah jelas ya dong, sudah jelas ya, apa ada lagi saya kira penjelasan yang diucapkan oleh Durmolo saya kira sudah mewakili. Kalau memang sudah mewakili ya, saya harapkan demo ini dicukupkan ya. Karena saya selanjutnya akan memanggil perwakilan ya dari aktivis-aktivis ini untuk ikut ya, benar-benar untuk ikut ya diskusi tentang tindakan efektif yang kita ambil untuk menemukan solusinya, yaitu bagaimana menaruh microchip dengan nanoteknologi ke otak para elit bojo-bojo. Bagaimana adik-adik, bagaimana kawan-kawan? Ya, setuju kawan-kawan? Setuju. Ya, setuju. Oke, kalau begitu kita bisa berbagai ya, karena ya sudah siap ya. Kalian juga perlu istirahat ya. Nanti kalau tidak imun kalian turun ya, nanti tidak bisa demo lagi ya kan. Demo itu butuh sesuatu yang fit ya, energi yang penuh ya. Kami selaku elit bojo-bojo bersyukur sekali ya, kami senang hari ini diingatkan di demo ya, sering-sering demo ya. Nanti kami juga akan merubah supaya lebih dramatik ya, lebih semangat kalian demonya ya. Kalau begitu kita buka dulu, nanti akan saya beri info secepatnya. Baik Pak, baik.
berganti, hari berganti hari, minggu berganti minggu, hingga akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu para aktivis, pertemuan dengan para elit bojo-bojo akhirnya terlaksana. Pak Durjono beserta staf bojo-bojo menggelar rapat khusus di Istana Bojo-bojo. Rapat khusus yang tentunya dihadiri orang-orang penting, orang-orang penting negeri Bojo-bojo. Seperti apa kondisi rapat di negeri Bojo-bojo untuk menentukan solusi tentang persoalan di Bojo-bojo? Mari kita memasuki ruang rapat yang begitu menegangkan. Selamat siang. Hari ini hari yang akan menjadi hari yang bersejarah, ya. Hari yang bersejarah untuk negeri Bojo-bojo. Bagaimana menurut Pak Duras itu? Betul sekali, Pak Dur. Ini upaya kita bersama, ya. Jika ini berhasil, ya, kita akan mendapatkan poin plus berikutnya dari dunia loh Pak Dur. Hei, luar biasa. Coba lihat, Bojo-bojo demo besar-besaran tanpa harus terjadi bakar-bakaran, kondusif. Betul sekali Pak, luar biasa Bojo-bojo ini. Oh iya, saya sesepuhnya, ya, tidak seperti mereka-mereka, ya, demonstrasi datang kok sembunyi. Mereka itu cuma pimpinan, ini saya itu sesepuh. Saya itu ngayomi, ya. Kita ini dibayar oleh rakyat loh, Pak. Betul, Pak. Kita ini mengemban amanah rakyat. Iya, Pak. Betul sekali, kenapa harus lari? Iya. Mereka ini waktu mau jabat saja ngemis-ngemis suara. Ya, giliran ada persoalan, adi demo, kok sembunyi. Cemen mereka ini. Apa jadi negeri Bojo-bojo? Ini gimana sound system mereka mati? Ini pembicaraan kenegaraan, kok mereka mati? Tes. Sudah beres Pak. Sudah aman. Sound sistemnya sembrono loh Pak. Jangan gitu Pak ngasihnya. Ya, namanya juga kondisi penting. Ini merembet, ya. Kita akan membahas soal solusi. Betul sekali Pak. Yang mana daripada, ya, solusi ini baru dilakukan oleh negeri kita Pak, negeri Bojo-bojo. Ya betul sekali.
kayak negara-negara yang katanya negara-negara maju apa? Tidak bisa memberikan solusi seperti ini. Ini teknologi mutakhir. Atau mati-mati. Kalau tomat ini mati sendiri, saya tidak mencet. Wah, ini. Maaf ya Pak Durjono. Ini kok sampai baterai habis tidak dicek loh. Karena istana ini kan sudah ada anggarannya. Itu Bapak. Ini baru mau disolusikan atau cuma baterai saja kok anggarannya juga sudah disunat loh. Anda ini bagaimana? Baterainya coba diperbaiki. Ayo, mau mati lagi? Ayo mati. Ayo, saya coba dikasih mic asal-asalan. Terima kasih Ali. Besok kamu naik pangkat. Ini pertemuan istana loh. Kok kayak dikirain acara MBMB apa? Saya ini sesepuh yang setara dengan negarawan. Bagaimana? Apa yang dirapatkan? Udah. Oh sudah, ya. Terima kasih para teknisi. Iya. Nah, ini teknisi bocor-bocor. Tapi yang jangan begitu. Ini kita baru menunggu wakil aktivis loh. Mereka yang memalukan. Ini sudah cukup. Lah kok taruh sini loh? Ya nggak apa-apa. Kita ini kan seniman yang disegani. Maksudnya Dikasih sego. Iya. Betul ya? Sudah itu rapat ya rapat, tapi jangan lupa marah. Itu ya. Sampai mana tadi Pak? Sampai ngomongnya nggak ngaruh-ngaruhan loh. Persoalan itu tadi apa namanya mekan sudah beres Pak. Nah ini persoalan microchip yang mau ditanam itu loh Pak. Ini kan dengan teknologi nano. Nah ini apa memang benar? Durmolo, saya selaku wakil tuh ya. Ini saya mempertanyakan dulu karena ini jujur. Nah ini eksperimenmu ini pakai uang rakyat loh. Ini jangan sampai menjadikan komplikasi. Contohnya pada saat ditanam di kota loh ini tuh nanti malah menjadikan migren. Bagaimana coba? Ini kan malah tambah karu-karuan. Atau mungkin ditanam di otak tiba-tiba menjadi cenut. Nah, ini kamu ini kalau menemukan eksperimen jangan yang terlalu ekstrim. Nah ini cuaca sudah ekstrim dulu. Pertemuanmu mau nanam itu yang biasa-biasa aja tuh. Nanam saham apa gitu. Ini nanam mikrochip di otak. Mikrochip nano itu kecil. Nah kalau yang megang nggak hati-hati jatuh gimana tuh? Begini Pak, berbahaya. Yang pada tentunya penelitian saya ini sudah
melampaui berbagai macam hitungan-hitungan. Hitungan apa saja? Sudah dari hitungan Pythagoras, ya, dari hitungan Pythagoras masuk ke hitungan kubisme, menuju ke hitungan pentatonik, ya, masuk algoritmik, ya, dan diakhiri dalam perspektif romantik. Saya kok betul betul. Saya sendiri kalau sudah ngomong itu juga bingung, Pak. Jujur. Makanya jangan ditanya, Pak Bintang. Enggak nanya gimana? Ini pertanggungjawaban loh. Iya, sudah. Percayakan pada ahlinya. Oh iya. Pokoknya percaya pada ahlinya. Bagaimana di situ nggak dicatat? Sudah Pak, ini tolong Pak, supaya nggak berlarut-larut. Nanti kalau pertunjukan berikutnya, buat saya itu sudah pakai laptop Pak. Iya ya, kamu masih pakai kertas ini ya? Ini jangan sampai diseret ke kasus laptop loh Pak. Ini bahaya loh Pak. Kamu nggak usah nyinggung ke sana. Nanti saya tak ngomong sama Mas Faris Wibisono. Pengadaan laptop dan sebagainya itu Mas Faris Wibisono. Ya. Jadi saya nanti coba cross check dulu. Sabar ya Desi, sabar. Iya Pak. Nah ini Pak Bimbang sama Pak Dewasmito pakai laptop, kok saya muncul ini dari kemarin kok cuma pakai kertas saja. Ini analog terus. Tidak apa-apa Des. Kok tidak apa-apa? Kalau tiba-tiba kasar sindrom, ini mati semua laptopnya, kamu masih bisa nulis-nulis. Wah iya, cerdas juga Durmodul. Saya profesor tidak boleh cerdas. Sampai itu gimana loh? Profesor lah ya. Profesor sebelum orang cerdas itu saya sudah cerdas lah. Begitu ya problemnya Pak. Jadi ya kita kembali ya ke persoalan. Iya Pak. Jadi persoalan tentang microchip ini memang menjadi sesuatu sekali di pucuk-pucuk. Nah, dan sesuai dengan janji kita Pak, ini saya mengingatkan. Iya Pak, ya. Bagaimana? Untuk pertemuan kali ini kan kita memang menghadirkan perwakilan dari aktivis. Harus itu supaya tidak ada dusta di antara kita, ya. Betul sekali, ya. Jadi ini ternyata mereka menunjuk Debyek, ya. Debyek wakil dari grassroots, juga mewakili para aktivis, ya, untuk ikut nimbrung, membahas bagaimana nanti teknisnya untuk memasukkan microchip ke otak para elit pucuk-pucuk. Oh iya. Jika Debyek memang sudah siap, bisa langsung saja diminta untuk masuk ke ruang, ya, ke ruangan ini. Kita langsung mulai saja. Baik Pak. Dipersilakan masuk ya.
pinggiran ya. Kamu pinggiran? Iya. Nah, lah nggak di bawah pinggiran gimana usaha sandal jepit ya begini. Ya. Ini terima kasih sekali, ya kan, yang mau mengakui wayang sandal jepit, salah satunya museum wayang. Nah, tepuk tangan dulu buat museum wayang. Nah, tapi jangan dimuseumkan Pak, saya masih bergerak ini ya. Terima kasih juga buat bapak-bapak dari Pepadi. Wah, mudah-mudahan tidak alergi melihat wayang sandal jepit. Ya, ya Pak ya. Nah ini ya, biasanya wayang itu ya wah diproduk pakai kulit. Lah ya kamu kok ya sandal jepit itu ya biasa. Lah ya sandal jepit. Ini pendidikannya di sini Pak. Wih, lah wayang sandal jepit saja kok pakai pendidikan loh. Hah? Loh saya ini aktivis loh Pak. Sampai jangan galak-galak. Saya ini bisa lebih galak, ya kan? Suara rakyat itu suara Tuhan. Oh ya, maaf. Kamu ini aktivis ya? Oh aktivis. Ah, sampai galak, demo lagi ya. Ya, demo lebih besar lagi. Mau? Enggak, sudah cukup. Ini kita membahas solusinya. Lah ini tadi saya bertanya kok. Nah, itu kok maksudmu pendidikan dengan konteksnya sandal jepit itu maksudnya apa? Ya iya. Kalau orang-orang biasa lihat begini itu ngawur. Gitu loh. Wah, ini merendahkan wayang. Wayang yang adiluhur kok ini bikin pakai sandal jepit loh. Lah iya. Lah iya, sampean sendiri nih, wayang model digital printing. Kalau dianggap ngawur gimana sampo? Oh iya juga ya. Kita ini digital printing ya Pak. Iya, udah disentuh teknologi. Tapi kan masih tetap wayang beber. Nah, tumben itu cangkemnya, kok cangkemnya, mulutnya dibuka bener itu ya. Kamu jangan nyangkem-nyangkemkan lah ya. Minta-minta kamu aktivis. Saya dulu juga aktivis loh. Sampai aktivis. Aktivis, aksi tipis-tipis. Itu pasti sama Wanda. Arbal itu. Ya kacau itu. Ya gini nih. Aduh. Tapi Pak, yang saya maksud ini pendidikan. Nah, ini saya itu tidak memaksakan harus pakai kulit kerbau. Ya kok tidak? Lah ya kan sama-sama sampean. Sampean ini digital printing, ya. Saya pakai sandal jepit. Ini nilainya Pak. Oh nilainya kalau dijual itu sampean itu kalau bicara kebudayaan itu pasti ketemunya kalkulator. Ya, kalkulator administrasi bol-bolan. Ya Pak gitu ya. Lah yang gimana lagi? Wong kita ini rezim administrasi. Ya tahunya ya memang administrasi. Persoalan kebudayaan tahunya administrasi. Kok administrasi juga bagian dari kebudayaan? Oh ya betul juga. Iya kan? Ya. Tapi intinya begini loh Pak. Ya. Saya itu tidak memaksakan kulit kerbau. Karena sudah terjadi pergeseran ruang. Bukan berarti yang wayang tradisi itu jelek, tidak. Itu catatan dari masa lampau. Yang tadi yang sempat jual-jual ke dalam itu ngobrol sama mbaknya yang cantik tadi. Aduh, nek bojoku ora nonton cangkemmu bleng. Wangi-wangi aja keplek.
korek hilang ya. Ya. Sudah Pak, ya Pak jalan ya. Tadi yang sampean udah ngobrol, lah iya ya memang begitu ya. Lah iya, benar. Jadi persoalannya itu bukan persoalan ngawur. Nah, kita hadir hari ini, ya ini agak nyimpang sedikit nggak apa-apa ya? Oh nggak apa-apa. Wah ini bagian dari tuntutanmu juga loh. Persoalan pendidikan ya betul, ya betul. Persoalan pendidikan di foto-foto ini memang maju betul Pak. Ya sudah, kamu jangan semangat. Ini semuanya sudah dirangkum di microchip. Oh ya. Siap. Loh, maksudnya microchip Pak? Saya kok malah belum tahu. Loh, ini kita ngumpul itu, ya. Ini kita mau menentukan, mau membahas bagaimana keefektifan solusi di negeri pojok-pojok ini. Ternyata goalnya ya menanamkan microchip, isinya ini tentang konsep-konsep yang positif ya. Jadi kalau ada pemikiran mau korupsi itu langsung diblok, tidak jadi mikir korupsi. Menarik sekali. Wah, ini luar biasa Pak. Nah, saya lanjut dikit ya. Ayo nggak apa-apa ya. Nah, makanya itu perubahan ini ya, wayang seperti ini, seperti kita ini bukan kok ngawur. Nah, karena foto-foto Pak, jujur Pak, Bapak nggak pernah turun ke bawah, ya turun masa ke atas, ya pasti ke bawah, ya pastinya Bapak tidak pernah turun. Ya kadang sibuk ya. Di bawah itu ruwet Pak. Ruwetnya anak-anak sekolah itu nggak berani tanya. Loh, kok nggak berani tanya? Nah ya itu mau tanya itu dianggap goblok. Bayangkan coba, belum lagi kasus-kasus pembulian. Ada yang sampai bunuh diri Pak. Ini tidak boleh buat guyonan. Ini serius. Saya serius. Ini persoalan gawat. Betul Pak. Pembulian itu sudah merata. Bahkan banyak sekali terjadi di ruang seni budaya. Bapak perlu turun ke bawah, perlu turun lihat. Kok menjadi ironis sekali ya, kayak itu. Itu harus diformatkan di microchip itu Pak. Masih banyak yang mentang-mentang senior, ada adik-adiknya dalam mau naik, wah dibully dulu. Itu banyak kasus, saya nggak perlu tunjuk mereknya. Itu konkret. Padahal katanya itu adiluhung apa? Kalau pertunjukannya kesannya begitu. Iya. Coba Bapak masuk ke prosesnya. Belum lagi obrolannya. Obrolan mereka bagaimana? Isinya cuma cewek, cewek gedaan, gelut, berantem. Memang perlu direvolusi. Harus itu Pak. Tapi saya bangga Bapak punya ide seperti ini. Ya, ini luar biasa, belum ada di negara lain. Ini saya selaku aktivis ini, wah, saya angkat jempol. Tapi bukan berarti saya kok terus maaf Pak menjilat Bapak. Kalau Bapak salah ya tetap saya demo. Ya.
saya itu dipanggil ke sini dekat sama bapak bukan berarti lu baik-baikin bapak. Iya ya saya tahu ya kan, saya tahu ya. Kamu jujur ya iyalah gitu loh, karena memang rakyat itu seperti itu. Wow, rakyat hari ini itu menyedihkan pak. Nah gitu loh, makanya ada yang joget-joget sampai menyala akhirnya. Nah, lapar kok cuma dijogeti. Kan? Ya, minta maaf ya. Nah, ini kan sudah disiapkan oleh Durmolo ya, selaku profesor untuk menyiapkan solusinya. Wah, menarik sekali ya. Dan ini kami rakyat betul-betul mensupport dan menunggu hasilnya. Nah, saya mau tanya Pak, apa Bek? Kira-kira ini nanti yang mau menjadi bahasa kelinci percobaannya itu dari siapa Pak? Begini ya, kita sudah tentukan ya, ada dua Bek. Oh ya. Yang satu dari legislatif Poco-Poco ya, yang satunya dari eksekutif Poco-Poco. Jadi dua orang. Oh begitu. Ya. Karena memang ini dua ini memang agak ribet ya Pak ya. Termasuk Bapak juga kan. Ya. Gimana lah yang namanya Poco-Poco, ya kan? Mempertahankan untuk maju mundur itu rumit loh kan? Ya, betul sekali. Nah, terus ini untuk menghemat waktu, langkah berikutnya bagaimana Pak? Kira-kira bagaimana tuh? Begini ya. Yang pasti yang benar daripada kamu ini kan selaku wakil. Ya, saya wakil. Tugas saya nanti bagaimana? Ini begini. Kamu nanti diizinkan untuk masuk ke laboratorium. Ya. Saya ke laboratorium. Tugas saya nggak bisa untuk operasi atau apa loh, Pak. Enggak. Tugasku cukup memastikan ya, mencatat ya hal-hal yang mungkin kamu lihat mungkin tidak sesuai atau apa yang nantinya dilaporkan ke kami. Oh baik ya, kalau begitu saya akan mengamati semaksimal mungkin jalannya operasi ini. Menarik nih. Nah ini kira-kira kapan Pak? Ya kalau bisa secepatnya hari ini juga, karena tim ahli para profesor sudah siap di laboratorium. Oh baik Pak, kalau begitu saya langsung bergerak ke laboratorium ya. Ya baik, langsung. Siap kerjakan. Laboratorium yang begitu tenang, laboratorium Poco-Poco memang sangat rahasia, maka mohon maaf tidak bisa digambarkan. Karena begitu banyak kode-kode penting di Poco-Poco di laboratorium ini yang tidak diizinkan masyarakat umum untuk melihat. Tapi meskipun tidak terlihat, saya akan menggambarkan saja. Ya, laboratorium ini begitu tenang, tolong diimajinasikan, tenang sekali. Begitu banyak peralatan pating cekunik, saya sendiri kurang mengerti. Gembleng dan beberapa profesor
mulai melakukan kegiatan. Profesor-profesor ini mulai membedah satu contoh dari anggota legislatif kunci-kunci. Berikutnya dari eksekutif kunci-kunci. Mereka begitu tegas. Operasi terus berlanjut. Tapi bagaimana dengan mereka yang ada di ruang rapat? Sudah pasti mereka harap-harap cemas. Seperti apa mereka? Menunggu kepastian microchip yang akan dipasang di otak, yang tentunya akan memberikan dampak yang positif bagi negeri. Ujung-ujung Pak Ber mulai nampak tegang raut mukanya. Pak Bintang dengan kebimbangan sedikit meragukan keberhasilan eksperimen tersebut. Maaf Pak, saya kok pesimis ya? Alah, kamu itu jangan negatif thinking gitu loh. Jangan pesimis. Energi itu energi positif gitu loh Pak. Itu menular. Coba tarik napas dulu ya. Coba kamu meditasi dulu ya, sambil berharap kalau di benakmu ini positif, kamu pasti positif. Energi itu akan memancar masuk ke laboratorium Pak. Makanya apa bener gitu? Ya kamu meditasi, makanya kamu meditasi ya. Ini jansol ini program Pak. Oh ya. Jadi Pak ya, ini perlu kamu latih untuk memancarkan energi positif. Susah Pak D, tapi ya saya coba. Ya. Ini kita semua berharap ya, mudah-mudahan ya eksperimen kita ini mampu membawa kepada posisi pojok-pojok
yang gemerlap, bojo-bojo kecil, bojo-bojo emas. Betul sekali. Ya, ya. Dengan demikian persoalan korupsi, persoalan ketek bengek di poco-poco ini sudah menjadi kenangan, bukan begitu Pak Gil? Betul sekali Pak Gilasito, betul sekali. Namun tiba-tiba pada saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba Gendeng dengan tergesa-gesa memasuki ruang rapat. Kamu jangan bikin heboh ya. Gendeng ini saya nggak tahu kalau main itu pasti heboh ruwet. Sekali-kali kamu nggak main apa ya? Jangan gitu dong. Yang saya ini yang dapur dalamnya ya. Ada apa? Oh kamu terburu-buru. Kita ini baru memikirkan apa berikutnya. Ya tenang ya, tenang. Ada apa coba cerita. Aduh, itu kok kemerosot ya. Coba kabelnya dibetulin dulu. Ini ada pengaruh anomali glitch tadi. Tidak usah mengalihkan perhatian. Apa Brek? Ngomong. Aduh, begini Pak Jur. Ini ternyata gagal Pak Jur. Kurkomun tablet kilatab. Bukaya sini dicocok bak mawi-mawi no. Coba bone mati. Netra kocak untaran bir. Ini Gendeng kok sampai bilang gagal. Katanya proyekku ini tidak bisa gagal. Sabar Pak Dur. Biar Gendeng cerita dahulu. Cerita dulu seperti apa, gagalnya di mana. Jangan terburu-buru marah dulu Pak Dur. Sabar. Iya ya Pak, ya saya tak ngomong dulu. Ya belum sampai sudah marah loh. Ya cerita. Coba tenang sebentar, tenang. Biar Gendeng cerita dulu. Ya sekarang cerita. Begini loh Pak. Tadi sudah dilakukan operasi. Ya. Terus yang dioperasi siapa dulu? Itu dari legislatif poco-poco. Oh ya. Terus diblek otaknya kepalanya. Iya Pak. Jadi itu Pak dokternya, Pak profesornya ini langsung membuka tengkorak batok kepalanya. Ayah, terus apa kamu melihat microchipnya? Ya
kecil sekali Pak. Memang, tapi saya melihat Pak, ya gagalnya di mana? Nah, kan sudah dibuka kepalanya, ya dong. Nah, iya, kan itu tinggal dimasukkan gitu loh, Dek. Mereka sudah mengerti kok, yang sudah, saya training. Iya, ya. Gagalnya itu ada di mana? Jadi begini loh Pak, ya. Pada saat ini legislatif poco-poco ini kepalanya dibuka, ya kan? Ya toh. Nah, ini dimasukkan Pak, ditancapkan ke otaknya, bisa Pak. Ya berarti ya tidak gagal dia. Sebentar dulu toh Pak, tak lanjut. Nah, pada saat dimasukkan kan terus ditutup kepalanya, dijahit krik gitu kan ya. Nah, kemudian sama Pak Profesor yang satunya itu mengaktifkan microchipnya. Iya, itu sudah betul angkanya, sudah betul, SOP-nya sudah betul ya. Terus pada saat diaktifkan ini yang membuat gaduh Pak. Satu laboratorium bingung Pak. Bingungnya. Jadi anggota legislatif poco-poco ini pada saat dikasih microchip di otaknya, pada saat diaktifkan, kok malah joget-joget Pak. Joget-joget. Memang formatnya begitu tuh. Enggak. Kok malah joget-joget ya? Ya ini berarti error. Aduh, terus ini bagaimana ya? Iya error. Ternyata pada saat diselidiki jadi kayak diurutin gitu loh Pak, ya kan? Kabel-kabel serat optiknya gitu. Terus kesalahannya di mana? Ternyata ya otaknya beres. Pada saat diruntuh itu alah ternyata nggak ada hatinya Pak. Kamu serius lu serius Pak? Hatinya kosong. Dia bisa mikir tapi nggak ada hatinya Pak. Makanya pada saat microchipnya diaktifin cuma joget-joget Pak. Lah masa rakyat lapar kok dijogetin? Ini bagaimana tuh? Pak, ini kemarin itu kita cek itu baik-baik saja loh. Emang bener Pak Bur. Nah, ternyata itu hatinya itu hati kamuflase Pak. Hati kamuflase? Iya Pak. Nah, jadi itu bukan hati beneran, itu katanya Pak Profesor yang di laboratorium. Itu saking cerdasnya Pak. Jadi sebelum diberi microchip, ternyata otaknya ini sudah lebih cerdas Pak. Jadi mampu mendobikan hati, padahal dia tidak punya hati Pak. Seolah-olah ada hati gitu loh Pak, katanya Pak Profesor itu. Tapi itu hati Fata Morgana, katanya begitu. Waduh, ini manusia jenis apa lagi? Nah, wah, bahaya juga ya. Cerdas, sangat cerdas. Nah ini kalau dimasuki microchip,
bisa 100 kali lipat kecerdasannya. Kayak itu Pak, itu loh. Ternyata joget-joget itu bentuk semiotika katanya. Maksudku itu simbol. Simbol, iya Pak, baru diteliti itu simbol apa? Apakah memberikan sinyal pada alien? Bukan? Oh, berbahaya juga karena cerdas sekali Pak. Nah, jadi jogetan-jogetan itu perlu diteliti karena ini masih direkam, kemudian dikarantina Pak. Jadi baru dilihat gerakannya, katanya Pak Profesor itu membahayakan atau tidak. Yang ditakutkan jogetan-jogetan ini adalah sinyal-sinyal tertentu Pak. Wah, bahaya juga. Betul. Benar. Ini gagal satu. Hah? Ini kita harus cek lagi ya, manusia-manusia legislatif ucu-ucu. Kalau perlu kita tangkapi, kita karantina dulu ya. Nanti kita cek satu-satu. Oh iya Pak, iya ini luar biasa kalau tidak terdeteksi, wah ini menjadi bahaya Pak. Nah iya ya, hah? Kita bisa dikelabui hanya dengan joget-joget. Hah? Iya Pak, tapi gue kan masih ada satu. Ini dari sampel eksekutif. Nah itu, ini pasti berhasil. Berhasil apa? Loh, ini juga gagal. Sebentar tak cerita dulu. Hah? Kalau jangan bilang kalau gagal. Hah? Ya nggak gitu Pak. Hah? Ini waduh Pak. Ya memang ini saya tahu gitu loh. Ini berat memang. Tapi ya bagaimana ya? Gitu loh. Nah, dari bagaimana? Hah? Bagaimana? Aduh. Jadi pada saat Pak Profesor ya tadi buka, nah ya microchipnya dimasukkan kan? Iya. Tapi maaf Pak. Iya kan? Ya dimasukkan. Terus tinggal nanti kemudian diaktifkan. Nah ya ini ya tidak mungkin bisa diaktifkan. Lah kok bisa? Hah? Kok bisa? Kan hatinya baik-baik saja, memang baik-baik saja, tapi pada saat dibuka kepalanya, otaknya nggak ada Pak. Terus microchip ini mau ditanam di mana? Otaknya nggak ada Pak. Apa mau dibikin melayang? Hah? Ya ini kan kampul-kampul berarti Pak, nanti microchipnya Pak. Nah terus kalau nggak ada otaknya, terus isinya apa? Angin Pak, angin. Nah ya itu Pak, memang tadi Pak Profesor bilangnya gitu. Durmala, waduh saya lagi kena. Ya awalnya saya cek baik-baik aja Pak. Ada otaknya? Ada Pak. Ini loh buktinya gambar fotonya. Itu waktu di scan ada otaknya Pak. Pakai MRI itu Pak. Itu ada otaknya. Serius Pak, saya tidak bohong Pak. Jangan tiba-tiba tidak ada. Gedek, kamu jangan mengada. Sumpah Pak, tidak mengada-ada Pak. Tidak ada otaknya. Kosong Pak. Gitu loh. Kosong. Ya tadi Durmala bilang ada kok. Yang ini sering memperkeruh suasana, memperkeruh mata. Kamu jangan seenaknya Mbak. Ini rapat penting, ini menentukan
hidup dan mati pucuk-pucuk. Nyate tadi nggak ada otaknya kok. Hah? Kok dibuka nggak ada otaknya? Gimana coba? Ya saya nggak tahu kalau katanya Pak Profesor, katanya Pak Profesor gimana? Katanya itu otaknya temporary Pak. Maksudmu kalau terlalu berpikir keras gitu terus mengecil seotak parkit terus menyubli katanya begitu. Jadi gak kuat berpikir keras katanya Pak. Tapi artinya aman, hatinya ada Pak. Jadi isinya cuma kasihan terus, tapi tidak ada tindakan apa-apa. Jadi pada saat di play, jadi sempat microchip itu dimasukkan meskipun mengambang Pak. Jadi gak fungsi sebenarnya, kayak ketiup-tiup angin gitu. Gitu kan? Tahu kan Pak? Iya tahu. Tapi gak usah mendramatisir. Saya tahu iya. Terus ya itu pada saat disuruh melihat apa Pak? Kemiskinan rakyat itu cuma menangis terus. Tindakannya ya tidak ada tindakan apa-apa, ya nggak ada otaknya Pak. Ini dua percobaan kok memberikan cobaan berat. Lah ya gimana lagi Pak? Ya loh, nah ini berarti gagal Pak. Ya jangan bilang gagal dulu. Ya nanti diulang Pak. Kita kumpulin lagi Pak. Kita coba scanning satu-satu Pak. Iya, jangan menyerah Pak Dur. Ya jangan menyerah. Iya Pak. Saya nanti juga bilang sama kawan-kawan aktivis. Ya, ini kita terus berupaya kok, gitu loh. Tapi tetap kalau sampai ribet ya saya dukung gitu aja. Ya toh? Ya sabar dulu ya. Ini jelas-jelas, aduh, saya capek ya. Nah ya sama Pak. Nah, ya wong isinya di pucuk-pucuk ini kalau nggak maju mundur. Maju mundur. Nah, untuk gak lecet Pak. Kamu ini maju mundur. Nah, kelamaan keramas ya udah kacau. Nah, aduh. Ya, apa boleh buat? Ternyata begitu rumitnya pocok-pocok. Ya sabar Pak, sabar. Sampai ini kan sesepuh ya harus ngayomi. Ya iya. Tapi aduh, ternyata betul-betul ya pocok-pocok ini mengalami darurat 100%.
Ini lihat sini lihat kamera. Dan wayang. Ya ada ya lihat kain. Ya, ya, ya. Kita duduk. Kamu balik langsung. Kamu masuk ini. Oke, hati-hati, Ri.